Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Niputu Eva Wahyuni Asih, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Negara, Kabupaten Jemberana. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan terhadap kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha dari guru untuk menyelaraskan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung seluruh murid di kelas kita. Mengapa demikian? Karena setiap anak adalah unik dan masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang bervariasi. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan minat, profil belajar, kebiasaan, pola berpikir, kemampuan dalam menangkap pelajaran, kemampuan numerasi dan literasi, dan lain-lain yang sudah tentu berbeda. Maka dari itu, di situasi inilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, agar murid dapat merasa nyaman dan menyenangkan saat mengikuti pembelajaran di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness pada tahap ini mengharuskan guru dapat melakukan pra-assessment untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Selanjutnya pada minat murid, minat anak tentulah berbeda antara satu dengan yang lain. Minat murid adalah salah satu hal penting yang mempengaruhi motivasi murid untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena minat individu berkaitan dengan kesenangan dan hal yang mereka sukai. Aspek kebutuhan belajar murid yang selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Profil belajar murid berkaitan dengan bagaimana murid bekerja, ada yang berkelompok, berdua, atau ada yang lebih senang bekerja secara mandiri. Profil belajar murid juga berkaitan dengan panca indera. Ada murid yang senang belajar dengan mendengarkan saja atau auditori, ada yang dengan melihat gambar, video, tulisan yang disebut dengan visual, atau dengan langsung mempraktekkan dengan bergerak, yakni kinestetik. Aspek kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, bertukar informasi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Terdapat 3 strategi proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu kegiatan berdiferensiasi ini atau kombinasi dari ketiganya tergantung kondisi dan kesiapan murid di kelas tersebut. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi pada murid, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Konten berdiferensiasi disesuaikan dengan hasil pra-asesmen atau kesiapan belajar murid. Murid dapat belajar dengan level yang tepat, dengan demikian setiap murid dapat mengoptimalkan pemahamannya terhadap pelajaran. Selanjutnya, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi proses belajar dapat disesuaikan dengan hasil dari pra-asesmen, kesiapan belajar murid, dan juga gaya belajar murid. Proses pembelajaran berpusat kepada murid sesuai dengan levelnya. Dengan diferensiasi proses, memberi kesempatan kepada murid dapat belajar sesuai dengan profil belajarnya untuk dapat secara optimal mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami setelah proses pembelajaran dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk memberikan kesempatan murid mengekspresikan pemahamannya terhadap pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan murid, sehingga bentuk pemahaman yang murid hasilkan disajikan dalam bentuk produk yang mereka kuasai dan senangi. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebuah pendidikan yang menuntun dan tidak menuntun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk menjadi pribadi yang merdeka dalam belajar, yang mana keseluruhan hal-hal ini berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang tentunya berpihak kepada murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang unggul dan kreatif sesuai dengan minatnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Siti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.